Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, nama budaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Pada pagi hari ini, acara pembukaan MPLS di SMK Negeri 5 Denpasar secara daring dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan disiplin bagi seluruh pelaksana kegiatan. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri 5 Denpasar beserta Bapak Parawaka dan Wali Kelas yang ikut. Saya hormati anak-anak sebagai calon peserta didik baru di SMK Negeri 5 Denpasar yang hadir dalam pagi hari ini melalui daring Zoom meeting sehingga pelaksanaan program MPLS di SMK Negeri 5 Denpasar berjalan dengan baik. Adapun jadwal kegiatan yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini, doa bersama. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, absensi kesiapan virtual. Yang keempat, pembuka MPLS, pemutaran video profil sekolah, pengenalan lingkungan sekolah, sarana prasarana sekolah, guru, tenaga pendidikan, dan komite. Mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak, mengambil sikap dengan sempurna, dan kita akan berdoa. Doa Bapak akan pandu. Saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan para Waka, Kaprogram, dan Dewan Guru, Wali Kelas. Marilah kita menundukkan kepala sejenak. Memohon restu dari Yang Maha Kuasa. Mengambil sikap, yang Hindu memakai sikap mustikarana, yang agama lain menyesuaikan. Berdoa, disilakan. Berdoa selesai. Acara selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semua peserta dimohon untuk berdiri. Tanah airku. Dipandu ibumu, Indonesia bangsa airku, marilah bersatu. Indonesia Raya, merdeka yang kuci, negeriku Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. merdeka,
Merdeka, merdeka, tanah yang ku cinta. Hiduplah Indonesia. Indonesia Raya. Indonesia Raya. Saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Wali Kelas, silakan acara selanjutnya absensi kesiapan virtual. Mohon Bapak Ibu Wali Kelas silakan untuk memantau kesiapan absensi virtual bagi tadi kita. Yang sudah absen silakan angkat tangannya ya. Silakan absen, link absensi ada di kolom chat YouTube dan Zoom meeting Anda. Sekali lagi, absensi ada di link absensi ada di kolom chat YouTube dan Zoom meeting. Sudah? Sudah absen semua? Sudah. Acara selanjutnya, sambutan dari Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Bali sekaligus membuka acara MPLS tahun pelajaran 2021-2022. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, rahayu untuk kita semua. Yang saya hormati para kepala sekolah, para guru, para tenaga kependidikan, dan tentunya anak-anak siswa baru SMK, SMA se-Bali tahun ajaran 2021-2022. Pada kesempatan yang berbahagia ini tentu saya merasa sangat senang bertemu meskipun secara virtual dengan semua para kepala sekolah, para guru dan tenaga kependidikan. Dan tentunya juga bisa senang atau merasa senang bisa bertemu dengan semua anak-anak siswa baru di SMA maupun SMK se-Provinsi Bali. Saya percaya semua anak-anak pasti merasa senang karena tahun ini bisa mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pendidikan di SMA maupun di SMK. Namun demikian, itu bukanlah cita-cita akhir, tetapi adalah cita-cita antara. Cita-cita yang sesungguhnya adalah bagaimana mendapatkan pendidikan yang baik untuk bisa memasuki tahapan kehidupan berikutnya, terutama sekali adalah untuk pekerjaan dan juga pengembangan profesi yang diperlukan untuk melanjutkan kehidupan kita supaya lebih baik di masa depan. Hari ini adik-adik semua yang saya banggakan, anak-anak semua, siswa SMA, SMK, tentu juga mendapatkan kesempatan untuk mengikuti MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Ini adalah merupakan kegiatan orientasi sebagai penanda dimulainya proses belajar mengajar di sekolah masing-masing. MPLS ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk saling mengenal satu sama yang lain. Antara siswa dengan kepala sekolahnya, siswa dengan para gurunya, siswa dengan tenaga kependidikan yang nanti akan membantu kelancaran pelaksanaan pendidikan di sekolah, antara siswa satu sama yang lainnya.
kemudian pengenalan terhadap lingkungan sekolah, pengenalan terhadap tata tertib, tata krama yang berlaku di sekolah masing-masing, pengenalan terhadap kurikulum di sekolah masing-masing, pengenalan terhadap lingkungan yang baru. Oleh karena itu, maka ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pada masa orientasi ini juga akan diikuti dengan penyelenggaraan pendidikan atau edukasi, sosialisasi, komunikasi yang sangat baik untuk penguatan karakter, untuk pengembangan etika diri, dan lain-lain. Seperti misalnya pendidikan tentang bahaya narkoba, pendidikan atau pengetahuan tentang pencegahan COVID, pendidikan tentang budi pakerti, dan aspek-aspek yang lainnya. Terutama sekali yang tidak kalah pentingnya untuk lingkungan pendidikan adalah pengenalan tentang lingkungan yang bersih dan sehat. Semua sekolah harus menjadi lingkungan yang bersih dan sehat. Untuk itu, maka saya berharap para kepala sekolah, para guru, tenaga kependidikan, dan siswa secara bersama-sama bisa memanfaatkan atau mengelola masa pengenalan lingkungan sekolah ini dengan sebaik-baiknya, supaya kegiatan ini berjalan dengan baik dan mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan. Ibu bapak, para kepala sekolah, para guru tenaga kependidikan, dan anak-anak saya, para siswa baru SMA SMK se-Provinsi Bali. Tahun ini untuk kedua kalinya saya memberikan sambutan dan sekaligus membuka masa pengenalan lingkungan sekolah secara daring. Ini terpaksa kita lakukan karena sampai saat ini pandemi COVID-19 masih ada di tengah-tengah kita. Bahkan perkembangannya sangat dinamis. Pernah mengalami masa tinggi, kemudian sedang, turun, sekarang sedang tinggi lagi. Oleh karena itu ini harus menjadi kewaspadaan kita bersama. Menjaga dan melindungi semua anak-anak didik kita agar mereka terhindar dari paparan COVID-19. Oleh karena itu, maka penyelenggaraan MPLS ini kita lakukan secara daring. Namun demikian, tujuan daripada MPLS itu harus tercapai. Oleh karena itu, maka para kepala sekolah, para guru harus mengembangkan, membuat satu strategi yang baik, satu strategi yang tepat untuk penyelenggaraan MPLS ini. Meskipun anak-anak kita tidak bertemu secara fisik, tidak bertemu langsung secara fisik, tetapi bertemu secara virtual juga tidak kalah pentingnya dan bisa menyampaikan pesan-pesan yang positif kepada anak-anak kita. Yang penting adalah metodenya, supaya anak-anak ini bisa menangkap, bisa memahami, bisa mengerti apa yang disampaikan melalui MPLS ini dengan baik. Ini menjadi keprihatinan kita tentunya karena COVID masih berlangsung. Tentu para guru, para siswa sudah sangat rindu untuk bisa belajar langsung di sekolah. Namun demikian keadaan belum memungkinkan untuk itu. Oleh karena itu, mari kita laksanakan MPLS ini, masa orientasi ini secara daring atau secara virtual. Ke depan, kawan-kawan semua, para kepala sekolah, para guru, tenaga kependidikan, dan juga anak-anak para siswa, kita harus siap dengan kondisi ini. Kita tidak boleh menyerah. Proses pendidikan, proses belajar mengajar tidak boleh berhenti hanya karena COVID. Sekali lagi, tidak boleh berhenti. Karena kalau pendidikan berhenti, maka pembangunan generasi muda kita ke depan juga akan berhenti. Oleh karena itu ini harus menjadi tekad yang kuat dari kita semua. Apapun situasi yang kita hadapi, proses pembelajaran, proses pendidikan harus kita pastikan bisa berjalan dengan baik. Jangan sampai terjadi lost generation. Satu generasi hilang karena tidak mendapatkan pendidikan yang baik akibat COVID ini. Maka dari itu saya mengajak para kepala sekolah, para guru, mari membangun satu metode pembelajaran yang tetap baik, tetap positif, tetap efektif di tengah pandemi COVID ini. Maka semua metode belajar, semua sarana-sarana belajar harus disesuaikan dengan kondisi saat ini. Termasuk juga saya mengajak para kepala sekolah, para guru untuk membangun satu
metode pembelajaran yang hybrid. Ya, gabungan antara tatap muka langsung dengan metode virtual. Saya percaya ini bukan pilihan hari ini di tengah COVID saja. Nanti setelah COVID selesai, metode belajar hybrid ini harus kita kembangkan. Karena memang tantangannya menghendaki seperti itu. Ini bukan soal cara bagaimana menularkan ilmu pengetahuan. Sekali lagi, metode hybrid ini bukan hanya cara menularkan ilmu pengetahuan, tetapi juga cara beradaptasi terhadap perkembangan kemajuan yang kita hadapi. Hari ini, apalagi ke depan, iptek akan semakin berada di depan, semakin penting peranannya. Tidak hanya dalam pendidikan, tapi juga dalam pekerjaan, dalam pengembangan profesi. Maka sekiranya metode pembelajaran hybrid yang memadukan antara tatap muka dengan virtual yang memanfaatkan teknologi komunikasi ini bisa kita laksanakan dengan baik, berarti kita telah membangun kompetensi baru kepada anak-anak kita. Jadi tanpa perlu ada pelajaran khusus tentang teknologi informasi komunikasi, tapi mereka sudah familiar menggunakan teknologi komunikasi informasi dalam belajar sehari-hari. Maka sekali lagi ini penting dan tidak boleh berhenti setelah COVID. Jadi jangan kita berharap setelah pandemi COVID selesai maka pembelajaran kembali lagi konvensional. Saya berharap hybrid karena ini sangat penting sekali. Juga bisa mengatasi persoalan kekurangan ruang kelas. Membangun ruang kelas baru, membangun sekolah baru tidak mudah. Tidak mudah. Itu pilihan yang sulit karena membutuhkan anggaran, membutuhkan lahan yang juga tidak mudah. Tetapi di sisi lain kita menghadapi pertumbuhan anak usia sekolah yang cukup signifikan. Nah, berhadapan dengan situasi yang saling sulit ini, situasi yang saling menyulitkan ini, maka metode hybrid bisa menjadi alternatif solusi yang tepat. Boleh saja satu sekolah ruang kelasnya terbatas, tapi dengan metode hybrid, maka dia bisa menerima siswa dalam jumlah yang lebih banyak. Dia bisa menyelenggarakan pembelajaran dengan rombel yang lebih banyak. Tentunya perlu satu pengetahuan baru, satu kompetensi baru dari kepala sekolah dan para guru, yakni kompetensi tentang manajemen pengelolaan ruang belajar atau ruang kelas. Ada pembelajaran-pembelajaran tertentu yang bisa kita lakukan secara daring, maka dia tidak membutuhkan ruang kelas. Tetapi ada pelajaran tertentu yang harus dilakukan tatap muka, maka dia membutuhkan ruang kelas. Di antara semua pelajaran itu juga bisa kita bagi. Berapa persen satu mapel, berapa persen bisa dilaksanakan melalui tatap muka, berapa persen bisa dilakukan melalui daring atau online atau virtual. Ketika pembelajaran dilakukan secara virtual atau secara daring, maka sesungguhnya ruang kelas itu kosong. Maka bisa diisi atau dimanfaatkan oleh rombel yang lainnya. Jadi ini juga pilihan yang baik untuk mengatasi situasi sulit yang kita hadapi saat ini. Nah, untuk para siswa, terutama sekali para siswa baru, saya yakin dan percaya sudah 1 tahun ini anak-anak menghadapi situasi seperti ini dan akan mengakrabkan anak-anak semua dengan teknologi informasi. Beberapa tahun yang lalu anak-anak tidak belajar menggunakan sarana-sarana digital, tetapi mulai 1 tahun lebih ini anak-anak sudah terbiasa menggunakan sarana-sarana digital untuk belajar dan ke depan harus semakin biasa. Sehingga dengan demikian setiap orang, setiap siswa tanpa disadari dia telah memiliki kompetensi untuk menggunakan sarana-sarana digital di dalam kehidupannya sehari-hari. Ini tentu satu hal yang baik. Inilah sisi positif dari pandemi COVID-19 ini. Tentu kita tidak harus mengambil semua sisi negatifnya. Sisi positifnya harus kita manfaatkan, kita eksplor dengan baik untuk kebaikan bersama. Selanjutnya kepada anak-anak semua, meskipun MPLS ini dilakukan secara daring, mudah-mudahan bisa mengikutinya dengan baik, dengan penuh disiplin. Jadi jangan ada yang mengikutinya tidak dengan disiplin, karena itu bukan karakter yang harus kita bangun ke depan. Anak-anak tetap harus disiplin. Daring, pembelajaran secara virtual tidak boleh mengurangi disiplin. Tidak boleh mengurangi ketaatan kepada peraturan-peraturan sekolah.
tidak boleh mengurangi rasa hormat kepada para guru, tidak boleh mengurangi kesetiakawanan kepada teman-teman sekolah, tidak boleh mengurangi kecintaan kepada sekolahnya. Semuanya tetap harus dibangun dan pelihara dengan baik. Melalui kesempatan yang baik ini, atas nama pemerintah Provinsi Bali, dengan menghaturkan puja astuti angayu bahagia kerajangan ide yang widiwasa Tuhan Yang Maha Esa, maka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran baru 2021-2022 saya nyatakan dibuka dengan resmi. Selamat mengikuti MPLS dengan baik. Semoga berjalan lancar dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih, matur suksema. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu untuk kita semua. Demikian informasi dari Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Bali sekaligus membuka acara MPLS tahun 2021-2022 serentak di seluruh Bali. Dan selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala SMK Negeri 5 Denpasar dan juga sekaligus membuka MPLS di SMK Negeri 5 Denpasar. Untuk itu, waktu kami persilakan. Om Swastiastu. Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Namo Buddhaya. Hormati Bapak dan Ibu Wakil SMK Negeri 5 Denpasar secara langsung untuk mengikuti pembukaan daripada masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2021-2022. Mari kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widiwasa, bahwasanya kita semua masih diberikan kesehatan sampai saat ini, sehingga kita bisa mengikuti kegiatan pembukaan MPLS secara bersama-sama oleh Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Bali yang sudah kita saksikan tadi. Sekarang kita akan lanjutkan untuk pembukaan khusus di SMK Negeri 5 Denpasar. Sebelum Bapak mulai, anak-anak calon siswa SMK Negeri 5 Denpasar, Bapak mohonkan secara tertib mengikuti. Ini adalah salah satu program untuk menilai juga kegiatan yang harus diikuti oleh anak-anak. Ini masa pandemi kita lakukan secara Zoom meeting. Tapi kalau masa yang itu normal, pasti anak-anak datang di pagi hari jam 6. Kemudian di absen, diberikan kegiatan, diberikan tugas, kegiatan dengan tepat waktu. Nah ini selama 3 hari kita akan menggunakan alat seperti ini, dan selanjutnya belajar pun kita akan menggunakan seperti ini. Kalau kita tidak disiplin, tidak siap, anak-anak akan ketinggalan. Kita sama-sama belajar untuk menyesuaikan diri dengan situasi seperti ini. Oleh karena itu, kendalilah dirimu nak, jangan suka bermain, tidak serius, walaupun itu baru mulai. Anda tidak usah nyapa si A, si B, si C. Ya, kalau semuanya nyapa itu kan dia rame. Nah, ini mohon diperhatikan. Jadi hari pertama Bapak maklumi, ya. Jadi yang kedua, ketiga dan selanjutnya Anda belajar tidak boleh demikian lagi. Anak-anak Bapak, calon siswa SMK Negeri 5 Denpasar, Bapak ucapkan selamat kepada kalian. Ya, anak-anak sudah berhasil untuk melewati satu fase, yaitu saringan daripada penerimaan peserta didik baru. Anda sudah bisa lewati, baik itu lewat jalur afirmasi, kemudian jalur sonasi, maupun dari jalur nilai raport.
Nah, itu semuanya adalah sama. Ya, ada yang juga jalur prestasi. Di afirmasinya itu adalah semua jalur yang kita gunakan, yang kita tetapkan dan dipandu oleh bapak-bapak kita dari Provinsi Bali, Dinas Pendidikan Provinsi Bali, untuk melayani semua masyarakat, khususnya untuk SMA dan SMK, ya, untuk penerimaan siswa baru. Nah, kami menilai penerimaan siswa baru sekarang ini jauh lebih tertib daripada tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, jangan diberikan noda yang tidak baik untuk kita mulai hari pertama mengenal daripada sekolah lewat Zoom meeting ini. Walaupun tidak akan semuanya anak-anak bisa lihat kondisi sekolah. Nah, kita berdoa bersama-sama semoga pandemi ini cepat berlalu. Anak-anak harus siap. Walaupun itu pandemi sudah berlalu, kita di SMK akan tetap dengan 2 model pembelajaran, yaitu pelajaran tatap muka dan juga daring. Karena kita akan ada yang namanya praktek kerja lapangan, PKL, informasi-informasi yang lain. Nah, ini harus kita pelajari atau kita selalu belajar memanfaatkan teknologi untuk belajar kita. Anak-anak Bapak calon siswa baru SMK Negeri 5 Denpasar, ikutilah MPLS ini dengan baik dan dengan seksama. Karena kami ingin memberikan informasi, potret daripada sekolah yang ada di Jalan Ratna nomor 17 Denpasar. Mungkin anak-anak ada yang belum kenal dengan sekolah ini, ya, atau mungkin ada yang juga sudah sempat untuk bermain sebelum masa PPKM ini, ya. Jadi sekarang kita tidak boleh keluar karena ada pembatasan kegiatan, ya. Tidak boleh kita langgar itu. Nah, kami yang sebagai penyelenggara sekolah itu kami sudah mohon izin untuk melakukan itu, untuk melayani anak-anak semua, tetapi kita taat dengan prokes, ya, prosedur kesehatan, itu yang kita utamakan. Anak-anak bisa lihat, Bapak, kemudian Bapak pembawa acara tadi tidak menggunakan masker, karena jarak kami itu sudah melebihi 1,5 meter untuk kegiatan ini. Oleh karena itu, anak-anak juga, ya, kalau keluar rumah, itu mohon prokes itu selalu ditaati. Karena ini akan menyangkut daripada kesehatan anak sendiri, kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, dan juga akan menghambat kegiatan-kegiatan cita-citamu bila terjadi terjangkit pada dirimu ataukah di keluargamu. Jangan sampai seperti itu. Anak-anak, Bapak ingin menyampaikan secara umum program sekolah kita ke depan. Sehingga anak-anak dari sekarang sudah menyiapkan mental, ya, untuk belajar di SMK Negeri 5 Denpasar. Setiap sekolah itu punya ciri khas yang berbeda. Jangan disamakan sekolah satu dengan yang lain. Tingkatan sekolah, kesiapan sekolah itu juga berbeda. Jadi anak-anak dari SMP itu harus sudah bisa untuk menyesuaikan diri walaupun kita lewat online dengan informasi-informasi yang diperoleh untuk bisa kita tindak lanjuti secara bersama-sama. Pertama, dalam MPLS ini anak-anak dikelola oleh panitia penerimaan peserta didik baru, kemudian oleh wali kelas, dan juga tim-tim yang lain untuk kelancaran kegiatan. Kalau ada informasi dari wali kelasmu, dari panitia, ataukah dari sekolah langsung, tolong ditindaklanjuti. Sekali lagi, ini bukan main-main. Kita konsentrasi menyiapkan ini dengan biaya yang besar dan juga persiapan yang sangat melelahkan. Oleh karena itu, lakukan dengan baik. Nah, kalau anak itu hanya sebagai peserta, hanya 1 orang. Sedangkan kita di SMK Negeri 5 Denpasar ini adalah
melayani sekitar 658 anak. Ya. 658 anak yang tersebar di seluruh Bali, bahkan ada yang dari luar Bali. Ada biasanya dari Jawa, ada juga dari Lombok, bahkan ada juga yang dari Sumatera dan Sulawesi. Jadi bukan kalian saja yang kami layani, oleh karena itu ikutilah dengan seksama apa yang diinformasikan oleh wali kelas, apa yang diinformasikan oleh panitia, ya lewat informasi elektronik atau medsos ini, ya apakah itu lewat grup WA ataukah yang lainnya, atau Instagram yang kita punya, ataukah Telegram yang kita punya, itu adalah informasi resmi. Oleh karena itu jangan digunakan untuk bermain-main di medsos kita yang resmi seperti itu. Apa yang kita informasikan itu sudah lewat saringan daripada beberapa petugas, baru kita share ke anak-anak. Tolong ditindaklanjuti, tidak lagi menunggu. Tadi Bapak evaluasi, sudah disampaikan bahwa paling lambat 10 menit sebelum mulai, yaitu sebelum jam pukul 08.00, anak-anak sudah masuk Zoom meeting. Itu sudah di-share 2 hari yang lalu. Jadi anak-anak sudah mulai mestinya menyesuaikan diri. Ke depan, atau hari kedua, hari ketiga, dan selanjutnya tidak boleh begitu lagi. Harus menunggu. Karena Bapak tadi perhatikan begitu buka, ya baru masuk 400, baru masuk 450, jadi yang lagi sekitar 200-an lebih itu kemana? Kalau kita mulai. Nah itu tadi kita sudah terlambat 45 menit untuk mulainya. Kami tidak pernah melakukan yang terlambat seperti itu. Sekali lagi, kami tidak pernah melakukan keterlambatan seperti itu. Karena anak-anak ini adalah anak-anak baru dari SMP yang sebagai yang berbagai macam karakternya, ya, dan juga budayanya. Beberapa SMP Bapak maklumi, tetapi karakter budaya yang berbeda itu kita akan satukan di SMK Negeri 5 Denpasar menjadi anak yang disiplin, yang siap dengan perubahan-perubahan, ya, yang aktif, yang tidak ngoyo, yang tidak lelet, ya. Ini yang kita harus ciptakan. Kemudian yang selanjutnya, apapun ditugaskan di masa MPLS atau masa anak-anak belajar, itu mohon dikerjakan. Apa informasi dari Bapak Ibu gurumu, itu adalah informasi resmi. Mohon ditindaklanjuti. Tidak ada sampai 2 kali, 3 kali, bahkan ditelepon secara pribadi. Nah ini. Jadi itu tidak boleh terjadi lagi. Beda dengan anak-anak SMP. Sekarang anak sebentar lagi akan menjadi anak remaja. Ya. Umurmu itu sudah 14, 15 tahun, bahkan ada mungkin yang sudah 16 tahun. Ya. Tidak lagi anak-anak. Kita sudah masuk ke SMK. Timbulkan jiwa mandirimu. Tidak usah diinformasikan oleh yang lain apa yang masih harus diperbuat, dikerjakan. Sehingga anak-anak akan sukses untuk mengikuti pelajaran yang ada di SMK Negeri 5 Denpasar ini. Anak-anak SMK Negeri 5 Denpasar ini, ya, 3 tahun terakhir ini peminatnya sangat luar biasa. Anak-anak beruntung bisa diterima di sekolah ini. Tahun ini peminatnya itu sekitar 1.600 orang. Sedangkan kita hanya mengambil 638 ataukah 40. Sisanya tidak dia bisa masuk ke sekolah kita. Karena keterbatasan daya tampung kita, keterbatasan kelas, dan juga keterbatasan tenaga pendidik atau guru. Nah itu, anak harus bersyukur bisa menyisihkan daripada 900 lebih dari teman-temanmu yang tidak bisa masuk ke SMK Negeri 5 Denpasar.
Gunakan waktu ini dengan baik, manfaatkan fasilitas dan kesempatan ini dengan baik, sehingga pendidikan di SMK Negeri 5 Denpasar ini selama 3 tahun, anak bisa ikuti dengan baik dan lancar, tanpa ada halangan. Nah, ini yang perlu Bapak garis bawahi, ikuti tata tertib, peraturan, informasi dari guru-gurumu. Ya, jangan berharap anak-anak akan belajarnya itu selalu tatap muka. Tidak. Sekali lagi, tadi sudah Pak sampaikan, walaupun sudah normal, pelajaran daring seperti ini akan tetap berlanjut. Akan tetap berlanjut. Karena kita SMK. Nanti anak-anak akan ada bisa belajar di sekolah, bisa dari rumah, atau ke tempat yang lain, bisa belajar di industri sebagai tempat PKL, bisa juga belajar di masyarakat untuk mengimplementasikan ilmumu, ya, untuk bisa Anda tampil di masyarakat, Bapak izinkan. Walaupun itu jadwal belajar, tapi ada kegiatan yang mesti kamu hadiri, yang mesti diikuti kita belajar di masyarakat. Jadi bukan di kelas saja kita belajar. Nah, ini harus anak-anak pahami bedanya antara belajar di SMP dengan di SMK, dan beda juga dengan SMA. Nah, itu anak. Karena anak-anak sudah memilih sekolah kejuruan seperti sekolah kita di SMK Negeri 5 Denpasar, yang terdiri dari program keahlian kepariwisataan dan produk kreatif, ya, yang terdiri dari 2 yang kita buka, yaitu seni kerawitan dan seni tari. Silahkanlah ikuti dengan baik. Anak-anak sudah memilih. Walaupun mungkin anak-anak memilih kompetensi kalian A, tetapi lulusnya di B, ikutilah. Yang pertama adalah kita bersyukur sudah bisa diterima di sekolah kita ini. Ya, itu yang utama. Banyak temanmu, banyak kolegamu yang belum bisa diterima di sekolah ini. Oleh karena itu, taatilah aturan, kemudian anak-anak mengerjakan tugas apa yang harus dikerjakan. Selama 3 hari ini, anak akan dinilai dari banyak pihak. Dari wali kelasmu, kemudian ketua kompetensinya, kemudian para wakil, dan juga Bapak sebagai kepala sekolah. Sangat mudah anak menilai lewat Zoom. Jadi sekali dengan 600 orang lebih ini, kita bisa melihat karaktermu. Mulai dari awal sampai dengan dari akhir. Nah, ini yang Bapak harapkan. Bapak berbicara, Anda mau diam. Siapapun berbicara harus dengarkan. Tadi Bapak Sekda mau pidato, kamu ada yang ribut. Ada yang cuek, disuruh mute masih, ya, kamu unmute. Itu tidak boleh. Jadi rekaman ini kita akan putar ulang untuk menilai itu. Nah, ini yang pertama, Bapak maklumi, besok dan selanjutnya itu tidak boleh terjadi seperti itu. Nah, ini Bapak tanyakan sekali lagi, nak, dengan cara nanti angkat tanganmu saja. Tidak usah menjawab. Apakah suara Bapak jelas? Ya, terima kasih. Jelas ya, pasti jelas, karena fasilitas kita baik di sini. Kalau tadi itu diganggu oleh anak-anak semuanya. Kalau mau diam seperti sekarang kan semuanya dengar jadinya. Nah, inilah salah satu pembelajaran. Oleh karena itu nanti teman-teman guru atau Bapak Ibu gurumu akan memberikan pelajaran, tidak boleh ada yang mengganggu. Kerja kelompok dengan temanmu boleh, tetapi ingat masa pandemi, kalau lebih daripada 1 orang, kita harus pakai masker dan jaga jarak, ya, di rumahmu. Boleh, karena Bapak ini ada beberapa anak, Bapak terima laporannya tidak memiliki atau belum memiliki handphone atau ke yang lainnya. Jangan diam, alasan tidak punya. Harus ada usaha. Ya. Itu kakak-kakak kelasmu juga yang kemarin yang menjadi kelas 11 dan kelas 12 sekarang ada juga yang belum punya. Tidak masalah. Yang penting kemauan.
bersama dengan teman, kerjakan tugas bersama-sama, tetapi tidak menyontek, harus kerja sendiri, lakukan itu. Tidak ada kamu alasan nanti tidak mengumpulkan tugas karena masalah HP, masalah kota, dan sebagainya. Karena dari kementerian nanti kota juga akan diberikan, ya, kalau diizinkan seperti awal-awal pandemi, dari sekolah juga akan memberikan kota. Anak-anak tugasmu adalah belajar, bukan mencari alasan. Zaman sekarang orang tidak mau mendengar alasan-alasan yang bertele-tele. Dia melihat actionnya, kesungguhannya, apa yang bisa dikerjakan, itu yang dilihat, bukan alasannya. Itu anak. Nanti kalau Anda main sinetron ya silahkan, kamu main drama di sana, main pura-pura. Tapi belajar tidak boleh berpura-pura. Nah, ini Pak Kira selama 1 tahun lebih, hampir 1,5 tahun ya, masa pandemi ini Bapak pantau, kesulitan-kesulitan itu muncul biasanya dari dirimu, bukan dari program yang kita berikan. Ya, karena apa? Tidak disiplinnya mengikuti pelajaran, sehingga tertunda, banyak tugas yang numpuk, akhirnya mengeluh, gurunya disalahkan, gurunya semua memberikan tugas. Nah ini, karena kita belajar itu ada evaluasinya, itu anak. Jadi Bapak pantau setiap hari, Bapak baca absennya, Bapak baca kemajuan belajarnya, sehingga Bapak laporkan ke Dinas Pendidikan dan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali. Sehingga sampai saat sekarang, sekolahmu itu adalah sebagai salah satu contoh model pembelajaran daring, ya, 4 daripada sekolah yang diambil di seluruh Bali, salah satunya sekolah kita. Kita bersyukur. Oleh karena itu, mari anak-anak akan mengikuti kegiatan dengan baik. Nah, yang terakhir, Bapak perkenalkan sekolahmu, ya, bukan sekolahmu itu sama dengan sekolah yang lain. Anak-anak kelas 10 akan menerapkan kurikulum yang berbeda dengan sekolah yang lain. Di Denpasar, untuk SMK, hanya satu-satunya SMK Negeri 5 Denpasar yang akan menerapkan kurikulum yang terbaru, yaitu kurikulum sekolah atau apa namanya itu, SMK penggerak, sekolah penggerak. Jadi akan berbeda cara belajarnya dengan sekolah yang lain. Nah itulah salah satu keunggulan daripada sekolah kita. Yang kedua, kita ingin menciptakan sekolah yang menyenangkan. Bagaimana anak-anak harus senang belajar, gurunya senang mengajar, pegawainya juga senang. Itu. Nah, kalau 3 pihak ini, ya, yang terlibat langsung di pembelajaran sudah senang, apapun yang kita kerjakan akan menjadi hasil yang baik. Ini harus saling menunjang. Kami sebagai guru, kami sebagai pegawai, dan anak-anak sebagai pelajar. Kalau seperti tadi, ribut semua, itu pasti akan timbul tidak kesenangan. Seperti yang Pak sampaikan tadi, sampai Pak mengambil waktu untuk mengingatkan kalian. Karena ada salah satu yang tidak mendukung untuk membuat orang tidak senang. Oleh karena itu, kita harus sepakat belajar itu menyenangkan. Ya, belajar itu menyenangkan. Kami akan berusaha melayani kemauanmu belajar bagaimana. Ya, kami berusaha untuk bisa mengikuti kemauanmu. Itu akan kita programkan yang namanya sekolah yang disebut dengan program presisi. Ya, sekolah apa yang diinginkan oleh anak-anak. Bapak contohkan, yang paling favorit sekarang adalah kompetensi kalian tata boga. Kita hanya mengambil siswa 180 yang mendaftar sampai dengan 360. Jadi setengah lebih itu kita tidak terima. Nah, bagaimana dia sudah memilih tata boga, dengan begitu banyaknya orang memilih dan juga tidak banyak diterima, tapi sedang dia atau saat dia belajar, dia tidak senang.
Karena apa? Mungkin anak-anak ikut-ikutan, ya, ikut-ikutan teman. Ke sana ramai, semuanya ramai. Nah, ini akan kelihatan pada saat kita proses. Tidak sedikit kakak-kakak kelasmu di sini bermasalah yang di tata boga. Padahal dia yang memilih sendiri dan cara sangat ketat kita terima. Nah, inilah pada saat nanti belajar itu akan berbeda caramu belajar. Di dalam satu kelas itu akan berbeda, tidak sama. Ini harus dimaklumi. Umpamanya satu kelompok yang suka memasak masakan Bali, ya kita berikan ya. Atau anak-anak akan belajar masakan Bali. Yang lainnya masakan kontinental, ya silakan belajar. Berarti itu akan berbeda dalam satu kelas. Tidak seperti dulu atau sekolah yang lain. Belajar masakan Bali, semuanya belajar masakan Bali. Karena Pak yakin satu dengan yang lain itu tidak sama seleranya. Ini anak sekolahnya itu adalah sekolah mengikuti kemauanmu. Tapi dengan tanda kutip harus mengikuti alur-alur yang benar. Tidak semaunya. Pak, saya tidak suka belajar, Pak, tapi berikan saja saya nilai biar lulus. Karena itu kemauan saya harus ikuti ya. Jangan, tidak usah belajar di sini. Jadi Anda boleh pilih paket kejar paket C namanya. Itu 3 bulan saja selesai. Tidak sampai 3 tahun. Tapi Anda hanya tahu terbatas. Nah, ini anak yang perlu Bapak sampaikan. Yang ketiga, ya itu baru 2. Kita juga disebut dengan sekolah ya, pusat keunggulan. Ya, salah satunya SMK di Denpasar yang negeri hanya sekolah kita saja. Ini adalah salah satu program yang terfavorit secara nasional. Mulai tahun 2020 kita sudah dinobatkan Center of Excellence atau sekolah pusat keunggulan. Dan tahun kedua sekarang tahun 2021 ini kita lanjut. Sekali lagi tadi Pak sampaikan hanya ada 2 SMK di tahun 2021 ini, 1 negeri SMK Negeri 5 Denpasar, 1 swasta, yaitu SMK penerbangan, itu swasta. Yang lainnya ada di Singaraja, ada juga yang dari negara. Baru 3 kompetensi. Nah, makanya anak bersyukur bisa masuk ke SMK Negeri 5 Denpasar. Beda dengan sekolah SMK 1, SMK 2, SMK 3, SMK 4. Beda dengan sekolah kita. Jangan disamakan cara belajarnya, demikian juga beban belajarnya. Ini harus anak siap, ya. Kalau mencari informasi yang bermanfaat, silahkan. Ya. Karena ada pengalaman orang tua dan juga murid, Pak, di sana kok libur. Pak, di sana kok bisa dia begini. Pak, di sana kok bisa. Nah, kita beda anak di sini. Jadi Bapak inginkan begitu kita masuk ke SMK Negeri 5 Denpasar, anak-anak sudah menjadi satu keluarga SMK Negeri 5 Denpasar, ikutilah programnya, ikutilah lingkungannya. Untuk pengembangan diri, kalau nanti sudah normal, bisa kita lanjutkan, atau kita bisa berprogram, atau melaksanakan program, silakan Anda pilih. Kalau umpamanya belum ada kita buka di sini, tapi ada peminatnya, Bapak akan buka sebanyak-banyaknya. Karena sekolah tujuannya adalah untuk menyenangkan kemauan anak-anak. Jadi semuanya. Dengan tanda kutip, tidak senang, tidak belajar. Atau boleh-boleh saja tidak mengikuti. Boleh anak tanyakan kepada kakak kelasmu. Ya. Kita akan memberikan pembelajaran itu bukan di kelas saja, akan lebih banyak di masyarakat atau di luar kelas. Ini akan mengukur daripada tanggung jawabmu sebagai siswa, kami hanya mengontrol kegiatannya saja. Memfasilitasi apa yang dibutuhkan. Baik, nah yang lainnya anak-anak, Bapak informasikan, Bapak berusaha sudah membuat kelasmu itu berdekatan lingkunganmu, walaupun tidak semuanya bisa terakomodasi seperti itu. Umpamanya, ada yang dari daerah Abian Semal,
Bapak usahakan dia jadi satu. Ada yang dari Canggu umpamanya, kita usahakan jadi satu. Ada yang dari Gianyar, kita usahakan Denpasar yang timur dengan Gianyar itu dekat. Nah, kita ingin nanti ke depan membentuk kelas industri, semua kelas, tidak hanya 1-2. Apa itu kelas industri? Yaitu anak-anak belajar di industri, full belajar prakteknya di industri, bukan di sekolah. Ya, hanya teorinya secara daring kita akan berikan. Nah, anak berangkat dari rumah bukan ke sekolah tetapi ke industri. Ya, kita memiliki 5 kompetensi perhotelan, kemudian usaha perjalanan wisata, kemudian tata boga, seni karawitan dan seni tari. Itu semuanya bisa kita jadikan kelas industri. Kita satu-satunya sudah melaksanakan kelas industri dengan tandem, dengan berkolaborasi 5 kompetensi menjadi 1 kelas industri. Dan ini sudah jalan mulai tanggal 7 Juli yang lalu dan sudah melakukan kegiatan sekali di salah satu hotel berbintang 4 di Pantai Kuta, yaitu Hotel Windham Garden. Itu hotel bintang 4. Dan berjalan dengan sukses dilakukan oleh kakak-kakak kelasmu kelas 12. Nah, Bapak kumpulkan Anda mendekati daerah. Dengan tujuan nanti kelas industri anak tidak, kalau dia dari Ubud atau dari Gianyar, kita buat kelas industrinya di Gianyar. Yang dari Canggu, kita buat dari Canggu. Kalau banyak yang dari Tabanan, hotel di Tabanan, di Tanah Lot, atau yang di sekitarnya itu, ya kita buat di sana untuk belajarnya. Kemudian ada yang di Denpasar, mungkin dia akan kita bawa ke Nusa Dua, Denpasar Selatan dan sebagainya itu, untuk kita belajar. Ya, tidak ada alasan nanti masalah jauh. Namun, kalau anak sebenarnya ingin mengembangkan diri, anak-anak mestinya harus keluar dari daerah sendiri, agar pengalaman kamu nambah. Ya, ini. Tapi biasanya alasannya itu karena kita baru-baru buka kelas industri, ini baru berjalan setahun ini, kita coba keberatan-keberatan orang tua dan juga anak-anak yang sudah kita data, itu berusaha kita buat demikian. Oleh karena itu, kelas yang sudah kita bagikan itu, sudah kita susun untuk memudahkan kalian semuanya, jangan lagi mau pindah kelas ini, apalagi dengan pindah jurusan atau pindah kompetensi. Itu sama sekali tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kalau kita bolehkan nanti akan semuanya runyam, akhirnya kita tidak akan bisa belajar. Yang terakhir, anak-anak, Bapak ingatkan karena ini programnya sangat dekat, anak-anak akan mengenal, ya, masa pengenalan lingkungan sekolah kita ini hanya 3 hari. Mulai hari ini sampai dengan hari Rabu, kita akan tutup. Kemudian hari Kamis, anak-anak sudah akan matrikulasi secara daring. Apa itu matrikulasi? Itu kita akan mencoba untuk mencari titik awalmu, pengetahuanmu sejauh mana sudah untuk menyamakan persepsi dan membuat perencanaan tindak lanjutnya atau cara belajarmu yang ke depan bagaimana harus kita susun. Kita akan coba dulu di tahun ini 4 mata pelajaran. Pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran matematika, pelajaran bahasa Inggris, dan pelajaran komputer. Ya, yang disebut sekarang kalau kurikulum baru teknologi digital. Karena komputer ini Bapak pandang semua anak wajib bisa menggunakan komputer. Ini akan diberikan soal, ya, maksimal itu 50 soal, ada yang memberikan 40 mungkin, ada yang akan memberikan 35, yang akan diambil dari pelajaran kamu di kelas 9 di SMP, dan diambil juga dari teori dasar sekolah kejuruan, khususnya pariwisata dan kerawitan. Nah ini, mohon anak-anak belajar dengan baik,
dijawab dengan baik secara online. Itu hari Kamis kita akan lakukan sama hari Jumat, ya, 2 mata pelajaran sehari, jadi 2 hari anak akan menjawab, kemudian kita akan menilai, nilainya itu akan kita gunakan untuk menyusun cara-cara dan teknik-teknik dan metode belajarnya yang kita akan sampaikan di selanjutnya untuk belajar. Dan mulai Senin depan, tanggal 19 kalau tidak salah ya, anak-anak sudah mulai belajar efektif ya secara daring. Ya, karena 19 itu batas PPKN-nya adalah tanggal 20. Kita tidak tahu apakah itu diperpanjang, mudah-mudahan tidak. Jadi kalau diperpanjang total anak-anak harus belajar di rumah, tidak ada yang tatap muka ke sekolah. Kalau sudah diizinkan tatap muka, kita akan laksanakan dengan setengah kelas, ya, belajar di sekolah, setengah kelas di rumah atau secara daring. Kita akan susun demikian untuk mentaati protokol daripada kesehatan yang sudah ditetapkan. Anak-anak, demikian secara umum Bapak sampaikan, ya, selalu taati prokes atau prosedur kesehatanmu, ya, dimanapun berada, jangan sampai mencoba-coba untuk melanggar, ya. Dan kalau memang tidak perlu, tidak usah keluar rumah, ya, ikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Karena ini akan membantu mempercepat kita bisa belajar tatap muka bila virus ini atau COVID ini akan cepat berlalu dia. Baik, atas izin daripada anak-anak semua, ya, dan juga atas anugerah Hidup Sang Yang Widi Waso, Tuhan Yang Maha Esa, kita diberikan kesehatan saat ini, dan selanjutnya Bapak akan menyatakan masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Negeri 5 Denpasar tahun pelajaran 2001-2022 Bapak nyatakan dibuka dengan resmi dengan tepuk tangan 3 kali. Terima kasih anak-anak. Jadi Bapak mohon tetap di-mute dulu, tidak usah di-unmute karena ada acara selanjutnya. Dengarkan informasi-informasi baik itu dari panitia, dari wali kelas, ya. Bapak ucapkan selamat mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah di SMK Negeri 5 Denpasar. Mudah-mudahan akan Anda bisa lebih mengenal, lebih dekat lagi sekolah kita untuk bisa membayangkan, oh saya belajar di sekolah seperti ini. Untuk itu, Bapak sekali lagi mengucapkan selamat calon siswa SMK Negeri 5 Denpasar. Mudah-mudahan semuanya atau 100% akan menjadi siswa SMK Negeri 5 Denpasar tahun pelajaran 2021-2022. Terima kasih. Bapak tutup dengan Pramu Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Imade Bude Astike SPD MPD yang sudah memberikan sambutan dan sekaligus membuka MPLS di SMK Negeri 5 Denpasar. Anak-anak yang Bapak cintai, mohon nama Bapak Kepala Sekolah anak-anak harus hafal dan dicatat di dalam hati, di pikiran anak biar hafal. Dan juga Bapak akan menyampaikan nama Bapak para waka yang perlu anak-anak catat juga dan dihafalkan di dalam hati. Yang pertama, Bapak selaku host, selaku wakase humas. Nama Bapak Ana Agung Ketut Ngurah Astara SSN MPD selaku Wakahumas. Sekali lagi, Bapak bernama Ana Agung Ketut Ngurah Astara SSN MPD selaku Wakahumas. Dan yang kedua, Wakase Bidang Kurikulum
Wakasek bidang kurikulum bernama Dr. Andus Iwayan Subariana. Terima kasih Pak Agung Gastara. Nama saya Iwayan Subariana. Ya, nama lengkapnya Dr. Andus Iwayan Subariana adalah Waka bidang kurikulum yang mengurusi semua kegiatan di pembelajaran. Saya kembalikan pada Pak Agung, silakan lanjut. Terima kasih anak-anak, perlu dicatat namanya Wakasek kurikulum adalah Dr. Andus Iwayan Subariana yang pakai kacamata, yang ganteng ya. Yang selanjutnya Wakasek bidang kesiswaan. Wakasek bidang kesiswaan. Pagi anak. Perkenalkan, nama Bapak Anak Agung Gede Agung Budiana Putra SPD sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Pada kesempatan ini, kebetulan juga saya selaku Ketua Panitia, jadi mengevaluasi kegiatan MPLS hari pertama. Ada beberapa catatan-catatan untuk kebaikan kita di hari-hari berikutnya. Yang pertama, kalau Bapak lihat dari chat kalian masih ada yang berbicara tidak sopan. Ya, jadi diharapkan untuk besok dan hari terakhir, jadi kita fokus bicaranya kalau ada hal yang tidak sesuai atau tidak ada sesuai dengan harapan kalian, ya itu kita bicara tentang materi MPLS saja, tidak ada pembicaraan kita di luar MPLS. Terus yang kedua, mohon kehadirannya tepat waktu. Ya, karena kita pantau seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, di menit-menit awal, ya ketika dimulai itu hanya yang bisa masuk Zoom itu kurang lebih 400 orang. Nah, untuk seterusnya, kami dari panitia mengharapkan kalian bisa hadir tepat waktu dan memenuhi kewajiban-kewajiban kalian seperti mengawali dengan absensi dan tugas-tugas lain sampai hari terakhir. Demikian yang Pak sampaikan di hari perkenalan ini. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Bapak Agung Gede Agung Budiana Putra SPD selaku Wakasek Kesiswaan. Dan selanjutnya Wakasek bidang sarana prasarana. Silakan. Terima kasih, Om Swastiastu. Nama saya Imade Bajagiarte, SPD MPD, selaku Wakasek bidang sarana dan prasarana. Sekian anak-anak, silakan kalian ikuti lagi meeting ini dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Bapak Wakil Kepala Sekolah bidang sarana prasarana, Bapak Imade Bajagiarte, SPD MPD. Selanjutnya Bapak Wakil Kepala Sekolah bidang manajemen mutu. Silakan. Selamat pagi, Om Swastiastu. Nama saya Dr. Andus Singgih Supaya. Saya sebagai Wakil Kepala Sekolah di bidang manajemen mutu, dan di samping itu saya akan mengajar kalian di bidang mapel bahasa Inggris. Om Santi Santi. Terima kasih Bapak Wakil Kepala Sekolah bidang manajemen mutu, Bapak Dr. Andus Singgih Supaya. Demikian anak-anak yang bisa Bapak perkenalkan Wakasek yang membantu Bapak Kepala Sekolah di bidangnya masing-masing. Nah, untuk di program nanti akan ada pengenalan khusus pada saat matrikulasi. Mohon anak-anak sudah diperkenalkan Bapak Kepala Sekolah dan juga para waka, mohon dicatat supaya tidak bingung mencari siapa Wakil Kepala Sekolah anak-anak di SMK Negeri 5 Denpasar. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan tayangkan profil SMK Negeri 5 Denpasar.
Om Swastiastu. Saya Imade Budastika SPDMPD Kepala SMK Negeri 5 Denpasar mengucapkan selamat datang di SMK Negeri 5 Denpasar. Sekolah ini Om Swastiastu. Saya Imade Budastika SPDMPD dengan nama Kepala SMK yang dikenal dengan nama selamat datang di SMK. Saat itu sekolah ini menerima untuk memulihkan sekolah ini. Om Swastiastu bagi para senior yang terlibat sekolah khususnya yang menuntut sekolah tersebut selama 10 tahun ini. Kemudian sesuai dengan perkembangan kebudayaan khususnya di Bali, itu sekolah ini juga berubah menjadi sekolah menengah Kerawitan Indonesia atau yang disebut dengan SMK. Di saat itu kegiatan-kegiatan khususnya pada seniman dikembangkan dengan berbagai kebudayaan khususnya budaya tari dan tarian. Demikian sesuai dengan perkembangan juga tuntutan teknologi di mana musik sudah berkembang di masyarakat khususnya di Bali. Sekolah ini juga membuka dan menjadi sekolah menengah musik yaitu pada tahun 1998. Kemudian perkembangan pada teknologi yang tuntutan pada tenaga kerja tidak menyelesaikan pemerintah dan menjadi sekolah mengeluarkan kebijakan musik sehingga sekolah tahun 1998 dengan kemudian perkembangan sekolah teknologi yang tuntutan pada tenaga kerja tidak menyelesaikan sekolah menengah perkembangan kita dan menjadi sekolah Negeri 5 Denpasar menerima jurusan kompetensi yang mampu bersaing di dunia usaha maupun dunia industri. Jurusan tersebut diantaranya usaha perjalanan wisata, melakukan kegiatan paket wisata dan melakukan kegiatan penjualan tiket atau karcis, pemandu, dan lain-lain. Akomodasi perhotelan, melaksanakan pekerjaan di lingkup housekeeping, melakukan seperti laundry, membersihkan kamar atau ruangan, dan lain sebagainya. Pemandu, dan lain. Seni tari, jurusan yang kegiatannya menari tari Bali maupun tari daerah di Indonesia. Adapun diajarkan juga tata rias dan lain sebagainya. Seni kerawitan, melakukan kegiatan seperti jurusan yang kegiatan mabuk, rekreasi membentuk kuda indah dan indah. Adapun diajarkan juga tata rias, jasa boga, mencakup ruang lingkup makanan, mulai dari persiapan pengolahan sampai dengan hidangan yang berdiri sendiri yang bersifat tradisional maupun internasional. Adapun diajarkan jasa boga, mencakup ruang dan misi SMK Negeri 5 Denpasar, menjadikan lembaga diklat menghasilkan kemasan berkualitas, unggul, dan mampu bersaing di pasar global pada tatanan tenaga kerja di tingkat menengah, dengan tetap berpijak pada iman dan takwa. Misi dari SMK Negeri 5 Denpasar antara lain meningkatkan kualitas pelaksanaan proses pembelajaran, meningkatkan kompetensi siswa sehingga mampu bersaing di pasar global, meningkatkan link dan dengan dunia usaha dan dunia industri yang terbaik, meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan, mewujudkan sarana dan prasarana yang mendukung secara maksimal, mewujudkan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler, menciptakan lingkungan yang nyaman, bersih, sehat, indah, dan rapi, dan yang terakhir menambah sikap religius.
mewujudkan pelaksanaan kegiatan SMK Negeri Madenpasar merupakan sekolah yang membuka dua bidang keahlian, yakni pariwisata dan bidang keahlian seni dan industri kreatif, serta memiliki 5 kompetensi keahlian, yaitu kompetensi keahlian perhotelan, tata boga, usaha perjalanan wisata, seni tari, dan seni kerawitan. Kompetensi keahlian perhotelan, tata boga, usaha perjalanan. Kompetensi keahlian perhotelan dan tata boga dilengkapi dengan fasilitas sarana dan prasarana berstandar dibuka. Tata boga, kompetensi Diduka yang telah bekerja sama dengan SMK Negeri Madenpasar terdiri dari 4 hotel dan 1 biro perjalanan wisata. 4 hotel tersebut adalah Sovereign Hotel, Harris Hotel Sunset Kuta, Neo Plus Hotel Kuta, terdiri dari The Royal Kuta Mahaudi. 4 hotel tersebut adalah dan Antofaya Tour and Travel dari Biro Perjalanan Wisata. Program kegiatan COP yang sudah berjalan antara lain magang guru, magang siswa, dan Antofaya Tour and Travel dari Biro Perjalanan Wisata. Program kegiatan uji sertifikasi kompetensi guru dan siswa, serta penyelarasan kurikulum antara sekolah dengan diduka. Program kegiatan uji sertifikasi kompetensi serta penyelarasan kurikulum antara sekolah dengan diduka. Program kegiatan uji sertifikasi Sovereign Bali sebagai asisten siswa. Saya mendampingi siswa yang di Sovereign Bali dari SMK Madenpasar. Pesan yang saya dapatkan guru dan siswa yang magang di sangat-sangat memberi kontribusi baik bagi peserta. Saya garis kebawahan untuk guru dan siswa yang magang di sangat-sangat memberi kontribusi baik dalam tugas bersama mereka di samanya berlanjut terus semoga membuahkan adik-adik yang berbakat di masa depan. Om Swastiastu. Saya hanya menjadi guru kompetensi keahlian perhotelan. Manfaat yang saya dapatkan selama saya magang di Buka, semua pembelajaran selama saya kita dapat saya praktekkan langsung dan pada saat saya mengajar siswa selama praktek di sekolah. Saya hanya menjadi guru kalian perhotelan. Manfaat yang saya dapatkan selama saya magang di Buka, semua pembelajaran selama pada saat saya mengajar siswa selama praktek di sekolah.
saudara Nusantara sebagai kawan karena semua masyarakat yang bergabung dalam finalan sekolah sentra bisa bantu sentra hebat sekali pada ya. Masuk yuk. Video udah deh. Engke ada cara nih. Ini terakhir ya. Pas kita kata yang diceknya. Oh, biasanya. Jangan nih, bang, jangan itu. Sekolah. Oh, mengenalan lingkungan. Bang, jangan itu.
Demikian disampaikan profil SMK Negeri Denpasar. Semoga anak-anak bisa menyaksikan apa yang menjadi kegiatan-kegiatan kita selama ini dan anak-anak sudah bisa membayangkan sesuai dengan jurusan anak masing-masing sehingga anak-anak akan ditempa di SMK Negeri 5 Denpasar sesuai jurusan dan reguler yang anak-anak akan pilih. Semoga apa yang ditayangkan pada siang hari ini anak-anak bisa nanti bisa belajar secara maksimal di sekolah SMK Negeri 5 Denpasar yang kita cintai ini. Anak-anak, sebelum Bapak akhiri, Bapak pertegas lagi, mohon untuk kegiatan besok, betul-betul anak melaksanakan kegiatan itu dengan penuh disiplin, tanggung jawab, dan tepat waktu. Silakan diatur kegiatan anak-anak, mulai kegiatan besok jam 8 tepat. Bapak berharap sebelum jam 8 pagi, anak-anak sudah masuk ke link yang sudah dipersiapkan oleh panitia. Demikian yang bisa Bapak sampaikan, dan akhir kata segenap panitia dan Dewan Guru menutup acara MPLS pada siang hari ini dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.